Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falni Rahmah Fadilah dari kelas 11F. Saya akan membuat video pembelajaran matematika mengenai bab 2 lingkaran. Di sini saya memilih dua subbab, yaitu unsur-unsur lingkaran, dan subbab yang kedua yaitu tentang sudut keliling dan sudut pusat lingkaran. Untuk materinya, mari kita bahas. Oke, kita langsung saja ya. Di sini ada pengertian lingkaran. Jadi, lingkaran merupakan bentuk geometri dua dimensi yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak sama dari titik pusat. Itu adalah pengertian lingkaran. Nah, di sini bisa dilihat di gambar, ada beberapa contoh benda yang berbentuk lingkaran. Itu seperti jam, roda, dan lain-lain, itu seperti yang ada di gambar ya. Next, selanjutnya itu ada rumus dari keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, keliling lingkaran sendiri merupakan panjang garis lengkung dari suatu lingkaran. Itu bisa dituliskan rumusnya, yakni Pi kali D atau 2 kali Pi kali R. Dan ada juga luas lingkaran. Luas lingkaran ini merupakan luas daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran atau keliling lingkaran dengan rumus Pi kali R kuadrat. Nah, untuk mencari nilai Pi kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Nah, kita menggunakan untuk menggunakan 22/7 biasanya kita digunakannya itu ketika ada angka kelipatan 7, sedangkan 3,14 dipakai ketika selain dari kelipatan 7 gitu ya. Untuk D sendiri itu diameter dan R itu jari-jari ya. Oke. Sekilas pengertian dan rumus dari lingkaran, rumus keliling dan luas lingkaran. Iya, di sini ada unsur-unsur lingkaran. Bisa dilihat di sana bahwa unsur-unsur lingkaran itu terdiri dari titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Itu semuanya ada 8 macam. Sebenarnya unsur-unsur lingkaran itu terdiri dari 10 macam. Yang ke-9 dan ke-10-nya itu merupakan titik sudut dan merupakan sudut keliling dan sudut pusat dari lingkaran. Nah, bisa dilihat di sana ada pengertian dari unsur-unsur lingkaran tersebut. Dan juga ada gambar dan bagian-bagiannya. Oke, kita bisa lihat gambar lingkaran dan bagian-bagian yang ditunjuknya. Itulah bagian-bagian unsur-unsur pada lingkaran. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya di sana tertera ada gambar lingkaran dan contoh soalnya soalnya itu berdasarkan gambar yang merupakan ruas garis jari-jari lingkaran adalah ruas jari-jari lingkaran. Kita bisa lihat pengertian dari jari-jari sendiri itu merupakan garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran. Jadi menghubungkan dari titik pusat ke garis lengkung lingkaran gitu. Itu merupakan sebuah jari-jari. Kita bisa lihat di gambar itu titik pusatnya A. Jadi jari-jari itu dari A, garis dari titik pusat ke lingkarannya, ke garis lengkung lingkaran. Jadi tentunya itu titik A ke titik E. Jadi jari-jari itu titik AE, titik AD, dan titik AF. Kita bisa lihat di optionnya titik AE, titik AD, dan titik AF itu di option C. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita sudah masuk ke subbab baru ya. Di sini ada sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, di mana sudut pusat dan sudut keliling ini merupakan unsur yang ke-9 dan ke-10 tadi ya. Oke, kita langsung saja. Sudut pusat sendiri merupakan sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang berpotongan di pusat lingkaran, atau titik sudutnya terletak di pusat lingkaran. Nah, kalau di gambar bisa dilihat sudut pusat itu pada sudut AOB. Sudut AOB sama dengan alfa. Oke. Selanjutnya itu sudut keliling. Sudut keliling sendiri itu merupakan sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di titik pada keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu pada gambar lingkaran yang tertera itu ada pada titik C.
Jadi sudut keliling itu berpotongan di sana di titik C. Jadi bisa dilihat bahwa sudut keliling itu pada sudut ACB sama dengan delta. Sama dengan beta. Oke. Bisa dilihat untuk rumus mencari sudut keliling dan sudut pusat ketika menghadap busur yang sama itu bisa menggunakan rumus 2 kali sudut keliling untuk sudut pusat, dan sudut keliling bisa menggunakan rumus sudut pusat bagi 2. Oke, selanjutnya di sini ada sifat-sifat hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sifat-sifatnya itu ada 4. Yang pertama itu besar sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Bisa dilihat contoh gambarnya di gambar nomor 1 itu ada sudut pusat POQ itu besarnya 68 dan sudut keliling PRQ besarnya 34. Sudut POQ sendiri itu sudut pusat yang memiliki besarnya 2 kali dari sudut keliling, sehingga sudut kelilingnya itu besarnya itu 34 derajat. Oke, selanjutnya ada sifat hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang kedua itu ada sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Contoh gambarnya itu di gambar nomor 2. Sudut keliling itu menghadap diameter lingkaran yang besarnya 90 derajat. Dimana bisa terlihat itu yang garis CB. Garis CB itu merupakan yang merah itu diameter lingkaran, dan sudut keliling yang menghadap diameter tersebut besarnya 90 derajat. Biasanya ini membentuk sudut siku-siku ya. Oke, lanjut. Nomor 3 yang sifat-sifatnya itu ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besar sudutnya sama. Bisa dilihat di gambar yang angka nomor 3. Itu sudut keliling dan sudut pusatnya, besar sudut keliling dan besar sudut pusatnya itu sama. Besar sudut AOB 34 derajat, yakni sudut pusat, dan besar sudut ACB itu 34 derajat juga. Dan itu memiliki besar sudut yang sama karena saling berhadapan. Hubungan sifat-sifat sudut keliling dan sudut pusat yang terakhir yang keempat itu jumlah besar sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Untuk contoh bentuknya itu bisa dilihat di gambar nomor 4. PRQ 3Y-5 derajat. Tentukanlah besar sudut POQ dan sudut PRQ. Nah, kita bisa ingat sifat-sifat hubungan tadi bahwa sudut pusat, sifat yang pertama itu ada besar sudut pusat yakni 2 kali sudut keliling. Kita menggunakan sifat yang itu. Jadi kita sudah mengetahui sifatnya kita menggunakan yang mana. Yang pertama kita itu cara menghitungnya, kita mencari nilai Y terlebih dahulu. Untuk mencari nilai Y, kita sudah mencari sifat tadi yang bahwa sudut pusat lebih besar 2 kali sudut pusat 2 kali lebih besar dari sudut keliling. Kita bisa menggunakan sifat itu, jadi kita tuliskan sudut POQ, di mana sudut POQ ini merupakan sudut pusat ya, di mana sudut pusat itu 2 kali lebih besar daripada sudut keliling. Jadi kita tuliskan sudut POQ sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya itu PRQ ya. Kita tuliskan. Lanjut, selanjutnya kita masukkan angka yang diketahuinya. Bahwa besar sudut POQ yaitu 5Y plus 10 derajat.
2 masukkan lagi, dan 2 PRQ, sudut PRQ itu 3Y 5 derajat diketahuinya. Oke, langsung saja turunkan semua angkanya. 5Y plus 10 sama dengan 2 kali 3Y sama dengan 6Y. 2 kali min 5 sama dengan min 10. Oke, karena ini perhitungannya ada nggak semua angka ya, ada hurufnya juga, itu 5Y dan 6Y, kita pindah ruas garis. Yang pertama itu kita memisahkan angka yang ada Y-nya. Kita pindahkan ruas garis 5Y min 6Y. Kenapa min? Karena tadinya plus 6Y, jadi karena pindah ruas garis jadi min 6Y. Sama dengan pindahkan nih, plus 10 jadi min 10. Terus plus min 10, turunkan lagi min 10 karena tidak pindah ruas garis. Oke, lanjut. Kita perhitungan kalau min, jadi 5Y kurang min Y yakni 1. Jadi minus 1. Nah, minus 1 kita bisa tuliskan min Y, atau terserah mau min Y atau min 1 sama aja. Jadi kita tuliskan saja min Y sama dengan min 10 plus min 10 sama dengan min 20. Oke, kita kalau Y-nya saja kita tuliskan jadi min 20 dibagi min 1. Si min 1 ini dari min Y karena kita hanya menggunakan Y-nya saja. Jadi min 20 Y sama dengan min 20 bagi min 1 sama dengan 20 derajat. Jadi jadi nilai Y-nya itu 20 derajat. Oke, sudah diketahui nih nilai Y-nya. Kita mulai menghitung besar sudut POQ dan sudut PRQ-nya. Oke, yang pertama kita cari dulu besar sudut POQ yakni sudut pusat. Kita masukkan, diketahuinya sudut POQ itu 5Y plus 10. Jadi 5 kali Y-nya itu tadi sudah diketahui yakni 20 derajat plus 10. Nah, hasilnya 110 derajat. Sehingga besar sudut POQ yakni 110 derajat. Nah, terakhir kita cari besar sudut PRQ. Besar sudut PRQ ini yakni sudut keliling ya. Sudut PRQ ini, jadi sudut PRQ sama dengan 3Y minus 5. 3Y minus 5 ini yang diketahuinya. Kita turunkan lagi. 3 kali Y-nya itu tadi 20 derajat. Tuliskan 20 derajat minus 5. Jadi hasilnya 55 derajat. Jadi besar sudut POQ dan sudut PRQ yakni berturut-turut 110 derajat dan 55 derajat. Sehingga bisa terlihat bahwa sifat tersebut merupakan sifat hubungan suatu sudut pusat dan sudut keliling, di mana sudut pusat 2 kali lebih besar daripada sudut keliling. Sudah bisa dilihat itu ya, untuk sudut pusatnya 110 derajat yakni sudut POQ, dan sudut kelilingnya itu 55 derajat lebih kecil ya daripada sudut pusat, itu sudut PRQ. Oke, itulah materi tentang unsur-unsur lingkaran dan sudut pusat juga sudut keliling lingkaran. Jadi kesimpulan pada video pembelajaran ini yakni dengan memahami unsur-unsur lingkaran dan hubungan sudut pusat serta sudut keliling, kita dapat lebih efektif dalam merencanakan, menghitung, dan mendesain berbagai aspek ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.